Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh nama Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan dan kita bersyukur ini adalah hari di mana kita memuliakan Tuhan dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Januari ini. Tapi kita bersyukur kita berada di hari Minggu ini, kita memuliakan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Bapa yang Maha Baik menerangi hati, pikiran kami, untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami juga untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, pada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupnya dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Masih lanjutan dari tema kita pada minggu yang lalu, rencana Allah bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pada minggu lalu dalam khotbah minggu kita telah menyimpulkan bahwa rencana Allah bagi manusia adalah rencana yang terindah, rencana yang terbaik. Bahwa Allah tidak pernah merencanakan yang buruk bagi manusia. Dia merancangkan segala yang baik bagi manusia, yang walaupun manusia menjalani hidupnya justru menentang Tuhan dan jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagai kelanjutan dari khotbah minggu yang lalu, hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang kisah Adam dan Hawa dalam bentuk perencanaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya telah membacakan kepada kita dengan begitu lambat untuk kita mudah memahami kebenaran firman Tuhan. Pembacaan ini sangat jelas sekali mengutarakan kepada kita bahwa Allah sendiri memulai perkataannya dengan berkata bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Jadi Allah mengetahui apa yang baik bagi saudara dan bagi saya. Saudara-saudara, baik kita mempelajari ilmu teologi maupun mempelajari ilmu psikologi, bahkan psikologi Kristen ataupun psikologi sekuler, kita akan diingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang bersosialisasi,
makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain, yang dalam pelajaran kita pada masa lampau di sekolah dasar, SMP atau SMA, kita sering menyebut bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikianlah faktanya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Nah, oleh karena itu Tuhan mengetahui segalanya. Bagaimana tidak tahu? Dia kan pencipta manusia itu. Dia yang menciptakan manusia itu, maka dia tahu segala kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan akan seorang penolong. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi Allah mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari manusia. Dan Allah bukan saja mengetahui, tapi dia juga mau memberikan kebutuhan yang paling mendasar itu. Maka saudara yang terkasih nama Tuhan, Allah menciptakan juga binatang-binatang di hutan, binatang-binatang yang besar dan bahkan juga yang kecil, yang ada di udara maupun di darat maupun dasar laut atau di air, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan pada bagian ini dijelaskan kepada kita khusus mengenai bahwa kebutuhan manusia akan seorang penolong. Dikatakan bahwa Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah itu kepada manusia itu untuk dinamai. Saudara-saudara, jadi Allah ingin manusia itu mendapatkan hati yang senang, hati yang bahagia, dan berharap bahwa manusia itu dapat merasakan ketenangan dalam hidupnya. Dan ternyata setelah manusia itu melihat semua binatang di hutan itu, bahkan burung-burung itu, dia menamai semuanya dengan baik. Dan nama itu menjadi nama yang terus digunakan bahkan sampai pada hari ini. Saudara terkasih nama Tuhan, namun di antara semua binatang itu tidak ada bagi manusia itu, bagi Adam tidak ada dari semua binatang itu yang menjadi penolong yang sepadan bagi dia. Dia mungkin mencari antara satu dengan yang lain di antara binatang-binatang itu. Karena pada masa itu dia memiliki suatu hubungan atau suatu kedekatan dengan binatang-binatang. Karena ketika dosa belum ada di tengah dunia ini, maka segalanya berjalan dengan begitu baik dan begitu indah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia mungkin melihat singa, tapi ternyata tidak bisa menjadi penolong baginya. Mungkin dia melihat serigala, tidak bisa menjadi penolong baginya. Dia mungkin melihat monyet atau kerang atau kingkong, tapi tidak menjadi penolong baginya. Tetaplah dia menjadi kesepian. Walaupun ternyata sudah banyak binatang-binatang diberikan kepadanya, ada burung mungkin yang dapat menghibur dengan suara yang indah, tapi tetap saja itu semua tidak menjadi penolong yang sepadan bagi dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu dia tertidur dan Tuhan Allah tahu bahwa dia membutuhkan seorang penolong. Dan Tuhan Allah mengambil keputusan untuk mengambil rusuknya dan membentuknya menjadi manusia, yaitu menjadi Hawa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sampai di sini kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan. Jadi jangan pernah ada yang merasa bahwa sudah terlalu perkasa, terlalu kuat, terlalu mampu, sehingga tidak membutuhkan yang lain. Oleh karena itu manusia harus menyadari bahwa dia butuh yang lain. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan kemudian ketika dia tidur, maka Tuhan mengambil rusuknya dan membentuknya menjadi Hawa, yaitu manusia yang menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Saudara, saya mau bicara kepada kita tentang penolong. Kalau kita berbicara tentang penolong bagi istilah proyek, maka itu dianggap helper, atau bahkan juga bagi istilah medis, helper yang menolong, bukan menjadi bos. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di zaman modern ini ada begitu banyak penyimpangan. Allah telah merencanakan dan Allah telah membuat segala pekerjaan yang baik untuk tujuan yang baik bagi manusia, dengan mengharapkan bahwa manusia itu akan memiliki seorang penolong, yaitu Hawa.
Dia menciptakan perempuan menjadi penolong, menjadi seorang helper. Tapi terkadang sekarang perempuan menjadi kepala, menjadi pemerintah di tengah rumah tangga, memerintah suaminya, bahkan memperolok-olok suaminya. Jadi seharusnya dia menjadi helper, tetapi sekarang bukan helper, tapi menjadi bos. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, itu sebuah penyimpangan. Boleh saja saudari atau ibu-ibu di rumah menjadi pimpinan perusahaan, menjadi ekonomi yang hebat, mungkin mendapatkan penghasilan lebih baik daripada suaminya, tetapi tetaplah engkau menjadi istri, tetaplah engkau menjadi penolong, bukan menjadi seorang kepala di tengah rumah tangga atau menjadi bos di tengah rumah tangga. Engkau harus tunduk kepada suamimu karena suami adalah kepala di tengah rumah tangga. Tapi suami harus menunjukkan kasih kepada istrinya. Itulah perintah Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ini kita berbicara tentang penolong, yaitu helper. Jadi kita juga melihat pada akhir-akhir ini ada begitu banyak penyimpangan di tengah rumah tangga. Seorang perempuan yang harusnya menjadi penolong tapi menjadi penodong. Nah, saudara tahu penodong? Penodong hanya kemauannya hanyalah uang. Uang dan uang. Jika ada uang, abang disayang. Dan jika tidak ada uang, abang ditendang. Itu adalah perempuan penodong. Saudara, setiap hari yang dia cari adalah uang suaminya dan diambilnya. Ada cerita yang agak menggelitik hati saya. Beberapa waktu lalu ada rekan datang dan berbicara. Dikatakan bahwa istri itu sekarang lucu. Udah tahu musim corona, begitu suami pulang, yang ditanya berapa banyak uang yang kau bawa. Tapi begitu uang suami mau pergi kerja, nggak pernah ditanya, ada nggak uang bensinmu? Nggak ditanya. Nah, itu tipe-tipe perempuan atau istri penodong. Nah, tapi yang mendengarkan khotbah ini saya yakin tidak ada ya. Nah, ada ibu-ibu yang sudah ketawa mendengarkan khotbah ini. Nah, saudara yang terkasih nama Tuhan, saya percaya istri atau seorang ibu yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti akan mengasihi suaminya, pasti akan mengasihi keluarganya, dan dia tidak akan menjadi penodong. Dia tetap akan menjadi penolong. Percaya, saya yakin akan hal itu. Mengapa? Karena ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian kita masih berbicara tentang penolong. Dikatakan adalah yang sepadan. Jadi Hawa ditempatkan menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Saudara tahu sepadan berarti sederajat. Tidak ada yang lebih hebat dari antara dua-duanya. Baik yang ditolong maupun yang penolong. Sama-sama kodratnya, nilainya sama di mata Tuhan. Sama-sama berharga. Sama-sama dikasihi Tuhan. Dan mereka sepadan. Untuk sepadan dalam pengertian bahwa sang suami tidak boleh menganggap bahwa istrinya di bawah kakinya. Dan sang istri juga tidak boleh menganggap bahwa suaminya di bawah dia. Tetapi setara, ada kesetaraan di dalamnya. Sama-sama yang dikasihi Tuhan. Sama-sama yang diciptakan Tuhan. Itulah arti kata sepadan pada bagian ini. Jika setidaknya bukan karena kata sepadan, maka Adam akan menikah dengan binatang. Tetapi Tuhan mau pernikahan atau hubungan keluarga adalah sepadan. Sama-sama menghayati, sama-sama menghormati, sama-sama mengasihi dalam kesetaraan. Maka Tuhan menjadikan Hawa bagi Adam. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai suami, hargailah istri. Sebagai istri, hormatilah suami. Karena itulah yang diajarkan firman Tuhan. Dikatakan bahwa istri menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penolong yang sepadan bagi Adam, yaitu Hawa. Sepadan karena diambil dari tulang rusuknya. Jadi bukan diambil dari bagian lain dari tubuhnya, tapi dari rusuknya. Lalu dibangunlah dan ciptakannya lah Hawa dari sana. Itulah sebabnya
Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sepadan berarti ada kesetaraan. Sepadan berarti ada di dalamnya atau di antara Hawa dan Adam ada persamaan nilai, hakikat, dan kehormatan. Oleh karena itu, saudara, bagi bapak-bapak saya mau sampaikan kepada kita. Karena Hawa diambil dari tulang rusuk. Karena penolongmu, yaitu istrimu, adalah bagian dari tubuhmu. Tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu. Dan diambil dari tulang rusuk. Itu berarti istri bukanlah untuk ditendang. Karena bukan diambil dari tulang kaki. Istri bukanlah untuk ditampar karena bukan diambil dari tulang tangan. Tapi diambil dari rusuk yang paling dekat dengan hati. Agar dia selalu ada di hatimu. Agar dia selalu ada, agar istri selalu ada di hati suaminya. Selalu dekat dan melekat kepadanya. Walaupun mungkin tidak harus melekat secara jasmani untuk berjalan bersama-sama. Tetapi di hatinya selalu ada. Di hatinya selalu ada dan tidak pernah terlupakan. Dan jika dia pergi ke tempat manapun, mungkin ketika dia melihat perempuan lain, maka ingatannya hanyalah kepada istrinya. Itulah suami yang baik. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita harus menyadari bahwa istri adalah tulang rusuk yang Tuhan jadikan menjadi penolong bagi suami. Oleh karena itu, hargailah tulang rusuk itu. Hargailah sebagaimana engkau menghargai tubuhmu. Hormati sebagaimana menghormati dagingmu, tulangmu sendiri. Engkau tidak mau tulangmu luka. Engkau tidak mau dagingmu sakit. Demikian engkau pun tidak boleh mau istrimu sakit. Engkau harus menghargainya. Karena dia adalah daging dari dagingmu, tulang dari tulangmu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Demikianlah cara kita di dalam keluarga Kristen. Tuhan yang merancangkan keluarga itu. Tuhan yang memberikan Hawa kepada Adam. Untuk mereka menjalani kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Untuk mereka menjalani kehidupan satu dengan yang lain. Ada keharmonisan. Ada damai dan sejahtera. Dengan cara yang demikian. Bagi bapak-bapak yang sering bepergian, maka ketika melihat perempuan lain yang mungkin elok parasnya, janganlah tergoda. Ingat selalu istri yang ada di rumah. Karena dia adalah bagian daging dari dagingmu, tulang dari tulang. Dan jangan sampai ada kekerasan di tengah rumah tangga. Antara pukul-memukul. Atau antara saling mencaci antara satu dengan yang lain. Karena dikatakan bahwa mereka menjadi satu daging. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, ayah dan ibunya, dan dia bersatu dengan istrinya. Merupakan suatu kesatuan yang dilakukan oleh Allah, dipersatukan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah, jangan dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara, itulah indahnya rencana Allah bagi manusia. Rencana Allah bagi manusia adalah rencana yang terindah. Bahkan tentang pernikahan keluarganya adalah juga yang terindah. Saya pernah mendengarkan cerita dari orang tertentu ketika dia sudah bertobat, baru dia bersaksi, dikatakan sebelum dia kenal Tuhan, katanya bahwa ketika dia pulang malam hari, di rumah akan ada perang dunia ketiga katanya. Bahkan terkadang ada piring terbang, UFO. Karena ketika dia minta sesuatu, istrinya tidak berikan, maka dia akan melemparkan segala barang-barang di rumah. Dan kemudian sering sekali dia memukul istrinya, bahkan sampai berdarah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika dia sudah bertobat, baru dia menyadari bahwa istri adalah bagian dari tubuhnya, adalah bagian dari dirinya yang tidak boleh dipisahkan dan juga yang tidak boleh disakiti, juga yang harus dilindungi, bukan harus dipukul, bukan harus diabaikan, tetapi harus
dilindungi. Saudara yang terkasih nama Tuhan, inilah renungan, inilah khotbah kita pada minggu kita pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama, bahwa Engkau Tuhan yang merancangkan segala yang terbaik bagi kami, bahkan tentang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau merancangkan kehidupan rumah tangga yang baik, yang saling mengasihi, saling peduli, yang dimana kami harus hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka diberkati. Dan jika di antara mereka ada yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia GKPI. Kami berdoa buat GKPI Jemaat Eden. Kami berdoa buat Bapak Edi, Ibu Min sebagai pelayan Tuhan bersama dengan hamba-Mu. Kami berdoa buat semua anggota jemaat, termasuk Loni dan keluarga, dan semuanya tanpa terkecuali yang tidak sempat kami suatu persatu. Bila Tuhan berkati menolong mereka semua, ya Allah kami. Kami juga berdoa, ya Allah kami, buat Sinode Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, Ibu Ketua Umum, hamba-Mu sendiri sebagai Sekretaris Umum dan juga Bendahara Umum, bahkan juga semua para ketua, para sekretaris, para bendahara, semua pelayan Tuhan, pendeta di GKPI yang ada di kota-kota maupun di desa-desa, kami serahkan mereka semua tangan Tuhan. Tuhan berkati, bahkan juga jemaat-jemaat. Kami berdoa, ya Allah kami, buat semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Engkau Allah berkati mereka semua. Bangsa negara ini kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati Bapak Wakil Presiden, bahkan para menteri, bahkan sampai kepada tingkat pemerintahan RT sebagai tingkat pemerintahan terendah. Tuhan tolong mereka semua agar mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Kami berdoa hari-hari di mana kami, anak-anak Tuhan dan juga bangsa ini, masyarakat, menantikan proses vaksinasi, biarlah segalanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sepanjang satu usbu ini penuh, kami serahkan segalanya kepadamu. Engkau Allah memberkati kami semua. Berkati channel ini, berkati semua yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan berkati kita semua.